Dengan borgol di tangan, Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz dihadirkan KPK dalam konferensi pers di Jakarta Sabtu dini hari. Abdul Aziz jadi kepala daerah pertama pasca Pilkada 2024 yang ditetapkan jadi tersangka kasus korupsi. Kita akan mengulas lebih jauh kasus dugaan korupsi pembangunan RSUD Kolaka Timur dengan juru bicara KPK Budi Prasetyo. Selamat sore Mas Budi. Selamat sore Mbak Zeni. Mas Budi dengan Diana di studio. Sebelum kita ke rincian kasus, saya mau Anda menanggapi terlebih dahulu soal pernyataan Ketua Umum dari Partai Nasdem Surya Paloh yang meminta istilah OTT ini diperjelas begitu. Ya, yang pertama tentu kami menghormati ya setiap pandangan masyarakat, masuk Pak Surya Paloh ya terkait dengan OTT atau kegiatan tangkap tangan ya. Jadi OTT ini memang bahasa yang lazim digunakan oleh masyarakat terkait dengan kegiatan tangkap tangan KPK. Di dalam POB ataupun di SOP KPK sendiri kami sebutnya adalah penyelidikan tertutup ya, sehingga kegiatan penyelidikan yang memang tidak dipublikasikan dan ketika dilakukan di lapangan kemudian ada peristiwa-peristiwa yang sesuai dengan KUHP. Kemudian ada kegiatan tertangkap tangan ya, di mana para pihak terkait beserta dengan barang buktinya diduga sedang atau sesegera setelah melakukan tindak pidana tersebut. Nah, dalam teknis di lapangannya sendiri dalam perkara pembangunan terkait dengan pembangunan rumah sakit umum daerah di wilayah Kolaka Timur ini, KPK setidaknya berangkat ke 3 lokasi, yaitu di Kendari, Sulawesi Tenggara, kemudian di Makassar, Sulawesi Selatan, dan juga di Jakarta. Dari 3 lokasi itu, KPK secara paralel ya menerjunkan tim begitu, kemudian untuk melakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan tertutup tersebut. Memang di ketiga lapangan itu tentu dinamika dan tantangannya berbeda-beda, sehingga secara sequel waktu memang memungkinkan kemudian pihak-pihak yang diamankan secara durasi waktu itu kemudian terjadi perbedaan. Namun esensinya adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh KPK tentu berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tentu KPK juga dalam setiap proses penegakan hukumnya adalah berdasar pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Begitu, Mbak Diana. Tapi sebenarnya istilah OTT ini seharusnya seperti apa sih Mas Budi? Mungkin ini yang dimaksud oleh mungkin banyak orang begitu, termasuk juga saya, ketika OTT adalah mungkin yang menyuap kemudian yang menerima uang tersebut itu dalam satu lokasi. Ini jadi artinya sebenarnya OTT itu tidak perlu penerima dan juga pemberi suapnya itu tidak dalam satu lokasi begitu ya Mas Budi dari penjelasan Anda tadi? Ya, kalau kita pahami sebuah konstruksi perkara begitu ya, korupsi adalah kejahatan yang extraordinary, artinya yang kejahatan yang memang luar biasa, metamorfosisnya cukup cepat, sehingga memang modus-modus yang digunakan oleh para pelaku pun itu juga terus berkembang. Termasuk terkait dengan teknis penyuapan, tidak selalu penyuapan dilakukan dalam bentuk cash ya. Artinya ada metode-metode lain yang memang sengaja dilakukan oleh para oknum tersebut supaya tidak terdeteksi oleh para aparat penegak hukum, sehingga memang dalam perkara-perkara yang ditangani oleh KPK, transaksi-transaksi itu seringkali diputar terlebih dahulu, Mbak Diana, ataupun melalui mekanisme-mekanisme yang sangat tertutup, tersembunyi, sehingga memang perlu pendalaman, perlu teknis metode yang harus kita lakukan di lapangan begitu, supaya kita bisa betul-betul meng-capture, menangkap pihak-pihak yang diduga terkait ataupun melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Tapi sebenarnya apa alasan KPK begitu Mas ketika OTT di Sulawesi Tenggara begitu ya Mas dilakukan, kemudian ada kegiatan yang bersangkutan ini dalam artian ini adalah Abdul Aziz begitu ya, Bupati Koltim yang juga masuk dalam daftar tersangka, kemudian masih beraktivitas di Rakernas. Apakah memang tidak bisa dilakukan dalam satu waktu begitu Mas Budi, sehingga istilah OTT secara general begitu ya, tidak perlu ada drama begitu, karena itu yang saya pinjam begitu ya dari istilah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menyebutkan
sempat ada pernyataan yang berbeda begitu antara KPK dan juga Partai Nasdem, bahwa KPK menyebut bahwa Bupati Koltim tertangkap OTT, tetapi di sisi lain Bupati Koltimnya masih menjalani Rakernas Partai Nasdem seperti orang biasa pada umumnya. Ya, dalam kesempatan ini sekaligus kami meluruskan bahwa konfirmasi yang KPK sampaikan pada hari pertama tersebut adalah membenarkan, mengiyakan adanya kegiatan tangkap tangan. Jadi memang belum menyampaikan pihak-pihak siapa saja yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, termasuk barang bukti ataupun konstruksi perkaranya seperti apa, itu belum kami sampaikan pada kesempatan pertama. Nah, dalam kegiatan tangkap tangan ini tentu ada background informasi yang sudah KPK peroleh begitu ya, di mana dalam perkara ini terkait dengan pembangunan proyek peningkatan kualitas di RSUD ya, dari kelas D menjadi C, ini kan menjadi salah satu program prioritas Presiden ya, Quick Wins ya. Salah satunya adalah untuk peningkatan kualitas layanan di kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan. Di mana dalam perkara ini ya, atau di dalam program nasional ini, sumber anggarannya adalah selain dari Kemenkes juga bisa bersumber dari DAK ya. Di mana dalam pembangunan di Koltim ini adalah bersumber dari DAK ya. Di mana dalam pembangunan rumah sakit yang bersumber dari DAK ini, meskipun sumber dananya adalah dari daerah, namun asesmen, kemudian konsultasi itu juga perlu dilakukan dengan Kementerian Kesehatan. Mengapa? Karena memang Kementerian Kesehatan punya standarisasi bangunan dari rumah sakit itu seperti apa ya, untuk peningkatan dari kelas D menjadi kelas C itu tentu ada standarisasinya. Sehingga memang kemudian tim bergeraknya tidak hanya di Sulawesi Tenggara, tapi juga di Jakarta, karena itu memang terkait dengan Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian kenapa di Makassar? Karena memang kalau kita lihat kronologi case-nya adalah di situ ada komitmen fee sebesar 8% dari nilai proyek yang memang diminta dari pihak di Koltim, yang kemudian kita dalami dari pemeriksaan para saksi ya, saksi pada saat itu ya, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, dan memang diakui bahwa uang-uang dari komitmen fee itu kemudian adalah diantaranya untuk Pak Bupati, ya. Sehingga memang diperlukan kegiatan di lapangan di Makassar. Nah, terlebih pada saat itu Pak Sahroni ya mengatakan bahwa Bapak ABZ ini sekarang posisinya sedang di sampingnya begitu, sedang mengikuti kegiatan kepartaian. Dan tentu itu menjadi positif ya, artinya kemudian kami menjadi menjadi yakin bahwa Pak ABZ ini berlokasi di Makassar. Begitu. Nah, tentu kami malah terima kasih Mbak Diana ya, karena diberitahu begitu ya. Ini artinya bahwa memang posisi di Makassar itu juga jadi salah satu indikasi begitu ya, ABZ ataupun Abdul Aziz ini terlibat dalam komitmen fee itu begitu ya. Tapi kalau bicara soal komitmen fee begitu Mas Budi, ini dari total 8% yang diperkirakan senilai 8 miliar rupiah, koreksi kalau saya salah, ini baru 200 juta yang diamankan. Apakah memang akan ada penambahan lagi atau 200 juta ini baru tahap awal atau sudah tahap akhir sebenarnya untuk melengkapi 8 miliar ini, Mas Budi? Ya. Komitmen fee dari total proyek 126 miliar ini kalau kita hitung kurang lebih 9 miliar begitu ya. Nah, kemudian dari pihak swasta dalam tahapan awal sudah melakukan beberapa penarikan dari pencairan uang muka proyek tersebut. Di mana dari pencairan uang itu kemudian juga sudah diserahkan diantaranya kepada saudara AG ya, yang merupakan PPK dari pembangunan proyek. Dan dari pencairan pihak swasta yang diberikan kepada PPK proyek, kemudian di situ juga kita sudah telusuri ada aliran uang memang yang kemudian meskipun dikelola oleh pihak lain, yaitu saudara JS yang memang diminta untuk melakukan pengelolaan uang itu, dan diantaranya adalah untuk kebutuhan Pak Bupati atau saudara ABZ ini. Nah, oleh karena itu KPK tentu butuh
keterangan dari yang bersangkutan Oke. sehingga dilakukan pengamanan yang dilakukan di Makassar ya pada Oke, saat itu. Mas Budi maaf saya potong, kebutuhan seperti apa yang KPK telah ketahui yang diambil begitu oleh Pak Bupati, apakah untuk mobil atau kendaraan atau seperti apa, Mas Budi? Ya, kebutuhan informasi atau keterangan dari Pak Bupati adalah kita ingin mengkonfirmasi dari setiap informasi, setiap keterangan yang sudah kita peroleh Kumpulkan. ya sebelum kegiatan tangkap tangan, karena memang kita sudah mendapatkan informasi terkait adanya komitmen fee, adanya penarikan uang ya, Oke. kemudian diantar untuk kebutuhan Pak Bupati. Tentu informasi-informasi itu butuh untuk kita klarifikasi kepada yang bersangkutan langsung, sehingga kita lakukan pengamanan, kita periksa, dan dalam pemeriksaan itu saudara ABZ mengakui hal Oke. itu, sehingga setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim, kemudian KPK menetapkan dari 12 orang yang diamankan, 5 orang sebagai tersangka. Salah satunya adalah saudara ABZ tersebut. Yang diakui ABZ kebutuhan pribadinya seperti apa contohnya, Mas Budi? Apakah untuk membeli barang-barang mewah, untuk membeli rumah, atau seperti apa yang sudah diakui oleh ABZ? Saat ini kami belum bisa menyampaikan secara detail karena itu memang masih masuk ke dalam Oke. materi penyidikan, Mbak Diana. Tapi Oke. nanti tentu kami akan update begitu ya Baik. terkait dengan penggunaan dari uang-uang tersebut. Baik, terakhir Mas Budi, ini kan sebenarnya Kabupaten Koltim ini baru berdiri sekitar 2013, tapi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini sudah ada 2 pejabatnya yang terjaring KPK. Sebelum ada kasus Pak Aziz ini ada juga kasus Andi Merianur begitu ya, Mas Budi, kita masih ingat betul. Ini menurut amatan KPK, apakah memang daerah-daerah yang baru ini potensi rawan ataupun rentan terhadap korupsi begitu di kalangan pejabat pemerintahannya ini lebih tinggi atau seperti apa, Mas Budi, dalam amatan KPK sejauh ini? Potensi terjadinya korupsi tentu tidak hanya terjadi di daerah-daerah baru saja, Mbak Diana, tapi tentu potensi itu bisa muncul di daerah-daerah yang memang sudah lama eksis. Namun demikian, bagaimana kita melihat komitmen dan upaya nyata dari pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah mitigasi dan pencegahan korupsi, di mana KPK melalui pendekatan pencegahan ya dalam tugas dan fungsi koordinasi supervisi, diantaranya menggunakan instrumen MCSP ya, Monitoring Center Surveillance for Prevention begitu ya. Kita sudah memotret setidaknya ada 8 fokus area yang memang punya resiko korupsi yang tinggi, sekaligus punya kedekatan dengan hajat hidup masyarakat banyak. Salah satunya adalah pengadaan barang dan jasa. Dan tentu ini terkonfirmasi dari adanya kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK di wilayah Koltim ini. Nah, KPK melalui TUSI, koordinasi dan supervisi tersebut secara intens melakukan pendampingan, melakukan pengawasan, dan memberikan temuan-temuan dan identifikasi yang sudah dilakukan, dan yang terpenting adalah rekomendasi, Mbak Diana. Kami secara berkala memberikan rekomendasi kepada setiap daerah termasuk di Kolaka Timur ini, dan kami meminta komitmennya untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi tersebut, dan kami terus lakukan monitoring pemantauan. Baik, ada atau tiada drama, kemudian istilah OTT atau bukan OTT, semoga itu bukan jadi masalah. Kita semua secara kolektif begitu harus mendukung KPK untuk memberantas yang namanya korupsi, kolusi, dan juga nepotisme tanpa tebang pilih. Terima kasih Mas Budi Prasetyo, juru bicara KPK, waktunya untuk CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Terima kasih Mas Budi. Terima kasih.